Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Anda semua. Untuk pertemuan ke-13, 14, dan 15 itu adalah presentasi via Zoom. Dan karena ini adalah jadwal pengganti, kita alihkan ke malam. Jadi hari ini, besok, sampai lusa ya. Yang Ya, UASnya Bu. dianggap dari penilaian ini. Oke, untuk penampilan perdana itu kita minta presentasi dari Daniel. Silahkan Daniel untuk mempresentasikan validitas dan reliabilitasnya dari kuesioner atau instrumen yang sudah disebarkan atau didistribusikan. Silakan Daniel. Baiklah, selamat malam semuanya. Di sini saya akan Malam. mempresentasikan dari hasil saya membuat kuesioner, menyebar kuesioner. Di sini saya membuat 15 pertanyaan dan di sini sebenarnya saya sudah langsung ubah dia, Bu. Jadi sangat setuju itu jadi satu, terus setuju jadi dua, dan tidak setuju jadi tiga, dan sangat tidak setuju jadi empat. Untuk pertanyaan yang pertama, di sini Bu saya memakai judul. Duh, sebentar Bu. Pengaruh pertemanan di lingkungan kampus, Bu. Oke, lanjut. Di sini saya sudah mendapatkan 37 responden dan saya menguji validitas Spearman, dan setelah saya menguji ternyata di pertanyaan 6 saya tidak valid, Bu, karena dia tidak lebih kurang dari 0,5, Bu. Hasilnya itu 0,088889. Dan untuk rehabilitasnya saya didapat 0,85. Lumayan tinggi ya. Iya, Bu. Setelah saya uji dan ternyata hanya di pertanyaan 6, Bu, yang tidak valid, Bu. Selebihnya saya valid, Bu. Oke, Sampai di berarti pertanyaan 15, Bu. pertanyaan 6-nya dibuang. Terus ada Ya, nggak Bu. dilakukan lagi setelah dibuang? Di Setelah saya evaluasi? setelah saya buang, Bu, pertanyaan 6, di sini Mm-mm. sudah saya buang, ternyata di rehabilitasnya itu jadi tambah, Bu, 0,861, Bu. Oke, good. Harusnya emang seperti itu. Iya, Ketika tidak valid dibuang, reliabilitasnya jadi naik ya. Coba iya, mana Bu. hasilnya tadi? Ini yang setelah dibuang ya. Iya, Bu, ini setelah dibuang untuk validitasnya, Bu. Ini udah valid semua, Daniel. Udah, Bu. Ini sudah valid ya, Bu. Sudah kurang dari 0,05, Bu. Oke, good. Coba lihat reliabilitasnya Jadi, tadi mana? rehabilitasnya ini, Bu. Ini, Bu, setelah saya uji juga, Bu, dia item rest correlation ini dia berubah juga, Bu. Angka-angkanya, Bu. Setelah Setelah dibuang saya satu. telusuri, setelah saya telusuri, ternyata dia itu berubah karena korelasi item totalnya itu korelasi antar skor item dengan skor total yang merupakan bagian dari item itu sendiri, Bu. Makanya dia bisa berubah, Bu. Item ini sama yang sebelum saya buang, Bu, yang ini, Bu. Dia berubah, Bu. Rehabilitasnya ini, Bu. Yang item rest correlation-nya, Bu. Cuman kalau untuk rombaknya ini setelah saya buang dia jadi bertambah, Bu. Oh, maksudnya gini, Di sini. setelah dibuang salah satu, itu jadi malah ada yang nggak valid ya? Atau gimana? Bukan, Bu, dia itemnya Oh, ini, Bu, ada. yang berubah. Itemnya ini apa nggak perlu ya, Bu? Kita ke ini aja nih, fokusnya ke yang point estimate untuk alpha Kronbach-nya aja. Oh. Oh iya, Bu. Kalau setelah saya buang, Bu, dia bertambah, Bu, di point estimate Chromebook alpha-nya, Bu. Oke, oke. Oke, ini udah bisa digunakan ya instrumennya. Pertanyaannya Ibu boleh lihat nggak ya? Oh, pertanyaannya bentar ya, Bu. Saya buka ini. Oh iya, oke, ditunggu. Saya buka Google Form-nya, Bu. Oke.
Untuk pertanyaan saya, Bu, seperti ini, Bu. Ini nomor satu, teman yang saya miliki mempengaruhi cara saya. Untuk Bentar, judulnya, Bu, Daniel, saya, di ini dulu, close dulu yang Excel, baru dibuka lagi. Ini nggak kelihatan loh. Stop share dulu yang Excel, terus buka lagi. Ini yang sekarang yang di layar Excelnya Daniel. oh iya, Bu, bentar ya, Bu. Oke. Kalau ini, Bu, sudah nampak, Bu. Oke, sudah. Untuk judul saya itu pengaruh hubungan pertemanan dengan kehidupan akademik dan sosial mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama saya, teman yang saya miliki mempengaruhi cara saya mengatur waktu antara kuliah dan kegiatan sosial. Oke, bagus Pertanyaan ya. kedua, saya merasa lebih nyaman meminta bantuan dalam studi kepada teman-teman saya dibandingkan dosen. Oke, bagus. Pertanyaan ketiga, saya merasa lebih termotivasi untuk belajar karena adanya dukungan dari teman-teman saya. Oke, Pertanyaan keempat, saya cenderung lebih produktif dalam belajar ketika ada teman yang mengingatkan saya tentang tugas dan ujian. bagus. Pertanyaan kelima, saya lebih aktif dalam kegiatan kampus karena didorong oleh teman-teman saya. Pertanyaan keenam, pertemanan saya mempengaruhi cara saya bersikap dalam kelompok studi dan diskusi kelas. Nah, ini yang tadi Pertanyaan dibuang ketujuh, ya, saya, yang nomor 6 ya. iya, Bu, ini yang tidak Nah, valid, Bu, di pertemanan saya validitasnya, Bu. mempengaruhi cara saya bersikap dalam kelompok studi dan diskusi. Oh, ini bisa jadi gini karena rancu ya. Kadang kan kelompok itu ditentukan dosen karena kadang kelompok dicari sendiri. Jadi bisa jadi itu faktor yang membuat jadi bingung nih teman-temannya jawab nih. Karena ketika Iya, dia Bu. dalam dalam circle dia yang biasa dia deket itu bagus diskusinya. Tapi ketika dia ditentukan dosen, diacak-acak atau gimana, beda lagi gitu kan. Mungkin gara-gara itu juga ya. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7, saya merasa lebih terbuka untuk berbagi ide atau berpendapat di kelas setelah berinteraksi dengan teman-teman. Oke. Pertanyaan ke-8, teman-teman saya membantu saya meningkatkan kemampuan sosial dan komunikasi saya. Mm-mm. Pertanyaan ke-9, saya merasa sulit menjaga keseimbangan antara pertemanan dan studi akademik. Pertanyaan 10, kadang-kadang saya merasa pertemanan saya mengganggu jadwal belajar yang telah saya rencanakan. Pertanyaan Oke. ke-11, teman-teman saya membantu saya mengembangkan keterampilan sosial yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Mm-mm. Pertanyaan ke-12, saya merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan kampus karena adanya teman-teman. Pertanyaan ke-13, teman-teman saya membantu dalam memahami materi kuliah yang sulit. Pertanyaan ke-14, saya merasa nilai akademik saya meningkat karena dukungan teman-teman. Dan yang terakhir, saya merasa lebih terhubung dengan lingkungan kampus karena pertemanan saya. Oke, ini bagus ya Ibu apresiasi. Jadi Daniel udah punya modal nih ya untuk nanti masuk di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di penulisan karya ilmiah nanti Daniel tinggal gunakan kuesioner yang 14 item. Jadi tinggal dilanjutin Oke, ditulis, buat artikelnya gitu ya, karya tulis ilmiahnya. oke Mungkin Bu, itu, makasih Bu. mungkin itu Ya Bu. Daniel. Ini, oh ya, kalau boleh tahu, ini Daniel mengembangkan sendiri pernyataan-pernyataan ini atau bersumber dari yang lain? Dari ada sumbernya gitu. Eh, iya Bu, ada sumbernya Bu, saya cari Bu. Karena Eh, baru ber- first time, baru pertama kali Bu. oke, berbagai sumber atau satu sumber? Berbagai Bu. Oh, oke, kalau berbagai nggak masalah kayak gini. Jadinya, tapi gini pernyataannya harus Daniel modif-modif ya. Jadi nggak boleh harus diparafrase gitu. Maksudnya jangan sampai terlalu sama dengan sumber-sumber yang ada itu dan tetap dicantumkan di referensi. Karena kan di sini Oh, sebenarnya validitas reliabilitas itu untuk kuesioner yang kita kita modif sendiri. Maksudnya dari berbagai sumber nih kita eh, gabung. Terus ada beberapa yang pernyataan yang kita dari pikiran sendiri itu perlu diukur validitas reliabilitasnya. Tapi kalau yang sudah baku misalkan dari textbook atau dari artikel atau dari eh, proceeding yang sudah dikembangkan orang lain,
dan dia sudah menguji validitas reliabilitasnya terlebih dahulu, itu kita tinggal adopsi aja, maksudnya tinggal kita ambil gitu, kita kutip gitu, bahwa kuesioner atau Oke, baik. instrumennya diambil dari sumber ini, bla 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 gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi Daniel sebutkan bersumber dari banyak referensi, berarti benar, Daniel harus menguji lagi validitas reliabilitasnya dengan catatan pernyataan-pernyataan ini nggak boleh plek-plek ketiplek gitu ya. Jadi harus ada parafrasenya nih. Tiap-tiap item itu misalkan merasa lebih terhubung diganti. Jadi saya merasa lebih eh, kuat koneksi dengan, nah gitu ya. Diganti-ganti gitu parafrase namanya ya. Cari sinonim dari kata-kata yang kita ambil misalkan dari mana gitu ya. Tapi tetap kita cantumkan di daftar pustaka sumber-sumber kuesioner itu atau instrumen yang sudah kita Oh, baik. eh, apa namanya yang menginspirasi kita lah ya. Oke, ada yang Ya, mau Bu. di ini kan Daniel? Kita nggak ada tanya jawab tapi ibu komen-komen aja Hmm, ya karena ini kan malam. Takutnya kalau tanya jawab jadi malah lama ditanya jawabnya ya. Sepertinya sudah nggak ada, Bu. Oke, Sudah pas kok, Bu, tadi. bagus ya Daniel ya lanjutkan nanti di penulisan karya ilmiah saran ibu ya biar nggak sia-sia ini penelitiannya jadi bisa Oh ya, Bu, baik, Bu. menjadi artikel nanti ya. Oke, kita beri aplaus Ya, untuk Bu. Daniel. Oke, Bu. Selanjutnya kita minta kesediaan Widiawati untuk mempresentasikan validitas reliabilitasnya. Maaf Bu, saya lagi ada gangguan sinyal Bu di laptop. Oke, kalau gitu kita minta Amanda tadi ya. Barusan ibu batuk-batuk lagi ya. Atau cukup dua aja dulu malam ini ya. Mudah-mudahan besok ibu udah agak mendingan ini. Oke, silakan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil dari uji validitas dan reliabilitas data kuesioner. Maaf Ibu, suaranya mantul. Iya, kok bisa mantul gitu suaranya? Kalau yang dari sini kedengaran jelas nggak? Ya udah lanjut aja nggak apa-apa. Nah, di sini saya kemarin menyebar kuesioner itu eh, judulnya analisis. Duh, sebentar Ibu. Oke, sambil menunggu Amanda, di sini Ibu sebutkan presensinya akan Ibu klik hari minggu lalu, hari ini, besok sama lusa. Nah, tapi untuk yang hadir, benar-benar hadir di Zoom, itu akan dapat poin. Poin tambahan untuk nilai ya. Oke, lanjut Amanda. Bentar Ibu, jaringannya agak susah.
Nah, di sini saya menyebarkan kuesioner dengan judul itu analisis pengaruh beban akademik dan faktor personal terhadap tingkat stres mahasiswa matematika semester 3. Di sini untuk narasi kasusnya sebagai mahasiswa. Bentar, Amanda. Aduh, Eh, yang laptopnya kayaknya kalau terkeluar dari Zoom deh. bentar Ibu. Aduh, sinyalnya. Yang dari laptop itu di mute aja coba. Udah di mute, Ibu. Udah dikecilin suaranya. Suara laptopnya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mengambil tujuan yaitu untuk memahami lebih dalam mengenai pengaruh beban akademik dan faktor personal terhadap tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa matematika semester 3. Selanjutnya yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi mahasiswa yang tentunya akan menjadi masukan bagi berbagai pihak, seperti pihak universitas, yaitu untuk dan meningkatkan kualitas hidup mahasiswa. Kemudian untuk format pertanyaannya, Bu, di sini saya yang pertama, berapa jam rata-rata Anda belajar setiap hari? Yang kedua, berapa banyak mata kuliah yang Anda ambil saat ini? Yang ketiga, pemahaman saya kepada cara dosen saat menjelaskan materi perkuliahan. Yang keempat, saya merasa kesulitan pada saat memahami materi kuliah yang dosen jelaskan. Yang kelima, merasa terlebih dari berbagai tugas yang deadline-nya berbarengan. Yang keenam, saya merasa tidak percaya diri ketika ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Yang ketujuh, saya sering merasa cemas saat mengerjakan tugas-tugas kuliah. Yang kedelapan, saya merasa tertekan dengan tuntutan pencapaian pada setiap mata kuliah di semester 3. Yang kesembilan, saya sering merasa putus asa di saat belum paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen. Yang ke-10, saya kesulitan dalam menyeimbangkan waktu belajar dan kegiatan lain. Yang ke-11, saya merasa sangat tertekan dengan lingkungan pertemanan di kelas yang toksik. Kemudian yang ke-12, saya merasa lingkungan pertemanan di kelas tidak sehat atau persaingan. Yang ke-13, masalah pribadi sering mengganggu konsentrasi belajar saya. Kemudian saya sering merasa lelah dan kurang tidur. Saya sering mengalami cemas, khawatir yang berlebihan. Saya sering merasa tidak bersemangat untuk berangkat ke kampus. Oke, Dengan bentar, opsi bentar. pilihan jawaban yaitu tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Di sini untuk pertanyaan ini saya menggunakan beberapa faktor yaitu faktor dari eh, akademik, faktor dari non-akademik, kemudian faktor personal. Oke, Amanda. Ini Ibu lihat di sini cenderung negatif ya. Bentar, jangan beralih dulu. Coba tadi pertanyaannya kita cek dulu. Halo Amanda. Coba slide yang tadi pertanyaannya Amanda. Itu kan item negatif ya Mungkin, banyakannya. oh mungkin, iya Coba. Bu. Nah, dalam memberikan coding untuk tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju itu harus disesuaikan untuk pemberian item negatif ya. Nah, karena dia negatif, berarti Amanda ngasihnya kalau misalkan dia tidak setuju, itu apa? Harusnya 4 dong. Karena gini, misalkan nih,
masalah pribadi sering mengganggu konsentrasi belajar saya. Saya sering merasa lelah dan kurang tidur masuk di masalah pribadi ya. Ini harusnya enter nggak sih Iya, Bu. item berikutnya ya? Nah, itu Mm-mm. kan masalah pribadi, sering mengganggu konsentrasi belajar saya. Berarti dia kan negatif nih. Harusnya kalau dia tidak setuju itu nilainya 4. Berarti dia bagus nih, karena masalah pribadi tidak mempengaruhi belajarnya, ya kan? Nah, Amanda di sini ngasih ngasih codingnya gimana? Udah kayak gitu belum? Kayak gitu, Ibu. Coba coba lihat. Benar kayak gitu. Terus yang positif itu berarti kebalikannya. Kalau positif berarti tidak setuju itu 1. Udah kayak gitu. Kayak gini. Untuk sangat setujunya 4. Untuk kurang setujunya, eh, sangat setuju 4, setuju 3, kurang setuju 2, tidak setuju 1. Nah, berarti belum itu. Belum ya? Karena kan harusnya kalau negatif itu dibalik. Oh, Kecuali kalau itemnya negatif semua. Coba lihat, itemnya negatif semua nggak? Jadi yang Amanda tonjolkan beban gitu. Coba lihat lagi. Karena itu nanti ngaruh ke hasil akhir analisis, bukan ke validitas dan reliabilitasnya ya. Coba lihat, ini negatif semua ya. iya, Ibu. Oke, berarti penonjolannya beban memang ya. Memang untuk mencari beban gitu ya. Ya udah, terbebani atau enggak gitu maksud Ibu ya. Tertekan, lingkungan pertemanan tidak sehat. Masalah pribadi, cemas, khawatir. Oke, kalau memang sudah negatif semua dan penonjolannya beban, oke lah, nggak masalah lah. Eh, tidak setuju itu 1, kurang setuju itu 2, setuju itu 3, sangat setuju 4. Karena gini, ketika ada campuran item negatif sama item positif, nah itu udah harus kayak yang Ibu bilang tadi. Yang positif berarti sangat setuju itu 4, tidak setujunya 1. Kalau yang negatif berarti tidak setujunya 4, sangat setujunya 1. Tapi karena di sini sudah negatif semua dan fokus dari Amanda adalah merasa terbebani, ya udahlah bolehlah, oke gitu. Sebenarnya walaupun negatif, walaupun kayak gitu, tetap aja negatif harus dibalik ya nilai Iya, dari Ibu. ininya, level dari atau pengkodean dari opsinya gitu. Oke lanjut, bolehlah karena semuanya negatif ya. Lanjut. Untuk bukti penyebaran dan kuesionernya, Ibu. Tapi banyak yang kurang setuju ya. Iya, Kalau Ibu. Ibu lihat tadi ya. Berarti masih inilah ya, masih tidak tidak terlalu toksik lingkungannya berarti. Oke lanjut. Nah, kenapa Pearson? Kan Ibu bilangnya kalau liker kayak gini kan Spearman's Law. Coba lihat lagi Ini, hasil Bu. keseluruhannya, Amanda. Maaf, Ibu, ini kurang jelas. Kenapa? Suaranya Ibu putus-putus. Oh iya. Yang lain juga dengar suara Ibu putus-putus. Tidak, Bu. Nah, berarti sinyalnya Amanda ini. Di sini Spearman's Law, tapi kok ada Pearsonnya loh di F-nya. Amanda dua-duanya ya, Pearson dan Spearman's Iya, ya. Ibu. Dua-duanya. Kemarin Ibu jelaskan kan kalau Pearson itu buat yang berupa nilai, misalkan penilaian hasil belajar, eh, apa
jumlah benar terus jadi nilai gitu kan. Kalau yang liker kan ibu bilang Spearman's Row karena dia masuknya ordinal. Iya, Ibu, kemarin saya nggak masuk waktu itu. Oh nggak masuk. Tapi Iya, materinya ada kan? materinya ada. Ya udah ya udah ya udah. Lanjut lanjut lanjut. Ini, Bu, dari hasil uji validitas dengan Superman Row-nya, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, Bukan Superman ini. pertanyaan Hah? Spearman. Spearman Row. Spearman. Spearman tulisannya ya. Bukan Superman. Wah, ini Pertanyaan dapat ahli baru lagi nih. Superman Row. Nanti perbaiki ya. pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, Yang kurang dari 0,01. pertanyaan ke-11, Ini pertanyaan ke-12, signifikansinya loh. Bukan nol- korelasinya, kurang Amanda. dari 0,05. Aslinya mana ya? File aslinya misalkan dari SPSS kah seperti Daniel tadi atau dari Excel kah Oh, analisisnya. ada Ibu. Coba tampilkan yang aslinya aja deh. Ini soalnya kalau kurang dari 0,01 ini biasanya signifikansinya nih p-value-nya nih Amanda. Coba Amanda tutup dulu ini. Terus buka lagi yang output asli. Nah, yang di Kopas itu bukan p-value-nya, tapi yang Spearman's Law-nya yang atas, bukan yang p-value ya. Nih, contoh pertanyaan 2 p-value-nya lebih dari 0,01 ini nggak signifikan nih. Ntar dikaitkannya kan ke si ini. Variabel Y-nya mana? Kemarin ibu jelasin harus ada Y-nya kan ya. Tadi Daniel Y-nya apa Daniel? Lupa lagi ibu ngecek tadi. Tadi ibu cek Amanda ini p-value-nya banyak yang ini loh di atas 0,05 berarti nggak signifikan nih. Tapi Y-nya mana dulu nih? Amanda nggak punya Y ya? Kemarin kan ibu di papan tulis ibu jelaskan Ananda harus punya Y dan 1X tapi 1X itu punya item misalkan belasan gitu kan ya. Nah, untuk yang belum tampil aja deh, kan besok malam nih. Oke, Amanda coba lihat Alpha Kronbach-nya aja dulu. Tadi Daniel lupa ibu cek lagi ya, iya-nya. Alpha Kronbach-nya mana coba? Ini, Bu. Tinggi-tinggi ya. Yang keseluruhannya mana ya? Kan ada biasanya ada Alpha Kronbach keseluruhan tuh, kayak Daniel tadi. Nggak kesalin, Ibu. Masih di JSP-nya. Oh, gitu. Pilih yang mana? Ini kan ada split half, ada yang tergantung itu juga sih sebenarnya. Tapi Y-nya nggak ada ini ya. Tadi si Daniel, ibu lupa ngecek. Untuk yang tampil besok malam itu harus udah ada Y-nya. Korelasinya itu dengan Y, si item X itu Ananda. Kalau dikorelasikan sesama X, sesama item, antar item, itu nggak tepat, itu kurang tepat itu. Boleh kita lihat korelasi antar item, tapi yang tujuan dari validasi ini kan
si X itu mau mengukur Y. X ini punya item gitu. Intinya itu sih sebenarnya ya. Ada nggak yang sudah buat kayak gitu? Ada satu Y nih. Misalkan tadi nih Amanda merasa terbebani, harusnya ada pertanyaan Y. Apakah Anda merasa terbebani dalam perkuliahan? Nah, bukan, saya merasa terbebani dalam perkuliahan. Satu, dua, tiga, empat gitu kan ya nilainya. Nah, itu Y. Baru item X tadi yang mempengaruhi kenapa dia terbebani itu tadi ya. Harusnya ada itu tuh, Amanda. Iya, Ibu. Nah, baru dikorelasikan setiap item itu dengan Y tadi. Oh iya nih, ternyata dia terbebani. Ternyata dia sangat setuju, berarti sangat terbebani dia kan gitu ya. Mm-mm. Nah, karena tadi itemnya sudah negatif semua, berarti dari Y-nya juga pun negatif kan. Apakah Anda merasa, bukan, saya merasa terbebani dalam perkuliahan. Nah, berarti kalau sangat setuju, berarti dia sangat terbebani. Oke, silakan Amanda perbaiki dulu. Nanti kalau sudah diperbaiki, ini Ananda Mm-mm. semuanya nanti kan Ibu komen. Kalau ada yang tadi nggak diperbaiki ya udah langsung dikumpul aja nanti di G Drive ya. Kalau bisa dikumpulnya, nggak apa-apa juga sih dalam Excel. Kalau Excel Excel semua gitu, jadi seragam. Kalau PPT PPT semua sepakati aja di kelas. Tapi dengan catatan yang dikumpul itu yang revisi, itulah yang Ibu dijadikan nilai UAS. Nilai presentasi kan sebagai nilai tugas nih. Nah, nilai revisi itu sebagai nilai UASnya. Nggak direvisi berarti nilainya ya nilai yang tidak direvisi gitu. Itu ya, Ananda. Tadi Daniel juga ya. Kalau belum ada Y, tolong tambahkan Y-nya Daniel. Baru korelasi. Ibu, Mm. ya Bu. Oke, Amanda, nanti tampilkan alfa Kronbach keseluruhan bukan per item ya. Dengan catatan ya Y-nya ada. Iya, Ibu. Ini mohon maaf Ibu Kat karena Ya, Ibu. ada beberapa kesalahan yang Ibu lihat di sini ya. Ya, Bu. Close dulu untuk Amanda karena semangatnya juga dan idenya yang ini yang lumayan kece lah ya idenya ya. Oke, ada lagi. Tadi Widiawati jadi mau presentasi atau ada yang sudah pakai IE? Kalau belum, berarti Anda perbaiki dulu nih untuk yang besok malam. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Ya, boleh Sahla. Maksud IE di sini bisa untuk skor total ya, Bu? Nggak bisa, itu jangan diikuti. Kalau yang ada contoh ya di internet itu IE-nya dijadikan skor total, nggak boleh lah. Dia itu berdiri sendiri, dia misalkan judul kita apa nih, kayak tadi ya. Si Daniel apa tadi pengaruh apa tadi? Pertemanan terhadap prestasi belajar atau prestasi akademik ya. Nah, berarti prestasi akademiknya harus ada tuh Y berupa IPK. Kalau Daniel tadi belum ada, berarti tambahkanlah IPK yang dikorelasikan dengan yang diukur korelasinya itu adalah item dengan IPK. Tiap item dengan IPK. Jangan ngikut-ngikut yang contoh di internet itu sesat Ananda. Dijumlahin itu jadi Y, nggak boleh. Baik, Bu. Berarti, Bu, kalau misalnya dia skala Likert, itu berarti bukan pakai korelasi Pearson ya, Bu? Kalau skala Likert nggak Pearson, Spearman. Tapi kalau tadi yang pas Ibu jelasin di kuliah, di offline, itu kan kalau dia berupa nilai nih, misalkan nilai dari dosen ada 80, 90, itu kan penilaian ya. Nah, itu bukan bukan Likert lagi nih, udah skor atau nilai atau IPK itu itu boleh pakai Pearson Ananda. Tapi kalau misalkan si itemnya tadi Likert, kemudian si Y-nya IPK, tetap aja Spearman karena yang mempengaruhi itu tadi dia nggak ini
Enggak, apa, skalanya bukan, skalanya udah non parametrik itu ranahnya gitu. Kalau yang contoh-contoh di internet itu jangan diikutin, banyak sesat-sesatnya, itu maksain gitu. Makanya kita sebagai orang matematika dan statistika itu harus paham, jangan kita ngikutin yang sesat. Sesat turun-temurun itu ya. Satu melakukan kesalahan kayak gitu ditiru sama yang lain. Jadilah tersesat sampai generasi, dari generasi ke generasi gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kan yang dikorelasikan bukannya dengan total, tapi dengan Y. Makanya Ibu kemarin tekankan, Ananda harus punya X dan Y. Nah, si Y-nya cukup satu variabel tanpa item. Contoh misalkan IPK atau eh, jumlah teman mungkin kalau mau masalah pertemanan bisa jadi gitu ya. Atau tergantung lah judulnya apa. Atau eh, apa ya, jumlah mata kuliah yang bernilai A bisa juga ya kalau nggak mengacu ke IPK kayak kasus Daniel tadi ya. Kemudian itemnya oke yang tadi dibuat gitu. Amanda juga ya tadi yang ibu bilang, misalkan merasa terbebani dari IPK bisa juga sih, IPK-nya berapa gitu kan. Kalau IPK-nya tinggi dia ngomong terbebani berarti kan bohong. Orang IPK-nya tinggi kok terbebani gitu kan. Itu bisa juga. Tapi kalau Amanda kasih pernyataan baru bahwa saya merasa terbebani dalam perkuliahan, itu juga bisa. Tapi tetap korelasinya Spearman karena Likert itu ordinal. Nah, itu juga kan di internet perdebatan juga tuh ada yang bilang Likert itu interval kan, ada yang bilang ordinal. Lebih tepatnya ordinal karena dia level, berupa level tingkatan kan. Nah, itu Ananda yang harus kita luruskan karena kita sebagai orang matematika statistika jangan kita ngikutin yang salah. Jadi kita lakukanlah sesuatu itu yang sesuai dengan keilmuan gitu. Jangan ikut-ikut karena ada sumber nih dan banyak berjamaah ya. Banyak tuh yang melakukan seperti itu terus kita ikut. Nah, itu tuh yang nggak benar. Mungkin itu dari Ibu ya. Yang belum berarti carilah Y-nya. Seperti yang Ibu jelaskan di kelas. Terutama Ibu, yang hadir ya. Yang hadir kan dengerin tuh penjelasan Ibu ya. Eh, Ibu mau nanya sekali lagi, Bu. Oke. Misalnya punya saya tentang perspektif mahasiswa matematika semester 3 terhadap media sosial TikTok. Itu sebagai X-nya dan Y-nya bisa IPK ya, Bu? Apa tadi? Pengaruh. Perspektif mahasiswa matematika semester 3 terhadap media sosial TikTok. Berarti Y-nya media sosial TikToknya. Oh, Y-nya media sosial TikTok ya, Bu? Iya, misalkan gini. Terkait TikToknya, misalkan saya membuka TikTok 3 kali sehari. Berapa kali Anda membuka TikTok? Misalkan 3, 5, 10 gitu kan? Itu bisa juga. Atau misalkan jadi nggak pernah, saya nggak ada install nih, kata dia kan. Nol berarti kan. Nah, perspektifnya bisa apapun item gitu kan. Kira-kira Berarti, kebayang nggak? berarti Y ini juga pakai item ya, Bu? Enggak, ya itu satu aja. Jadi kan tadi bisa berupa jumlah frekuensi dia buka TikTok atau durasi dia buka TikTok. Oh, Hmm, berapa jam Anda membuka TikTok dalam sehari? Misalkan ada yang bikin 0 jam, saya nggak install tuh, nggak ada tuh gitu ya. Nol berarti. Ada yang bilang 2 jam, ada yang bilang 10 jam gitu kan. Ada yang bilang dia 5 jam, berarti kan jam semua. Misalkan cuma setengah jam ya berarti setengah 0,5 gitu. Kalau satuannya jam, diseragamkan satuannya. Itu aja, Y-nya satu, nggak perlu item. Nah, untuk si perspektif baru pakai item, itu X gitu kan. iya, Bu. Nah, sudah paham nggak kira-kira tuh? Udah nangkep nggak maksud Ibu? Berarti berarti Y-nya ini masuk Hmm, ke dalam pertanyaan di kuesioner juga ya, Bu? iya, heeh, masuk. Tapi dia jadinya item Y. Ber- Bukan X-nya ditotalkan, bukan item itu ditotalkan jadi Y ya. Itu salah. Nah, itu yang sering beredar di internet memang. Makanya Ibu mau meluruskan nih, jangan sampai mahasiswa matematika kayak gitu juga gitu. Itu sesat, Ananda ya. Baik, Bu.
Mm-mm. Terima kasih, Dari Bu. dari segi menjumlahkan ordinal aja nggak boleh ya. Ordinal tuh nggak boleh dijumlahin. Masa mahasiswa level satu semester satu dijumlahin dengan mahasiswa semester 3 nggak boleh. Maksudnya gini, IPK-nya dijumlahin, padahal dia levelnya berbeda, nggak boleh kan? IPK mahasiswa semester satu dijumlahkan dengan IPK atau dibandingin lah. Nggak boleh, karena dia beda level gitu. Itulah logikanya kenapa nggak boleh kita totalkan. Itu aja udah salah ya, menotalkan flicker gitu. Karena kan tidak setuju nggak boleh jumlahin sama setuju. Benar nggak? Iya, Bu. Nah itu dia, makanya sesat itu beberapa contoh yang di internet itu. Tapi kan yang bersuara itu sedikit kan yang menyatakan bahwa itu salah. Kebanyakan mereka buat versi lain tapi tidak menyatakan bahwa itu salah sehingga yang meniru itu masih tetap banyak gitu. Makanya kita kan kalau bisa ya kita selain melakukan yang benar kita juga menyuarakan oh itu salah gitu. Sama kayak Kominfo menyatakan oh ini hoax gitu ya. Harusnya gitu ya. Komdigi ya sekarang ya. Kominfo. Oke Ananda, cukup dipahami lah kan maksud Ibu kan tugasnya. Jadi Ibu harap malam besok itu udah ada Y-nya semua ya. Y cukup satu aja, nggak ada itemnya. Apakah itu IPK, apakah itu apa tadi ya durasi buka TikTok atau frekuensi membuka TikTok atau apa lagi tadi terbebani apa eh, sejauh mana dia terbebani gitu dalam perkuliahan atau dalam kehidupan kampus kayak gitu. Kemudian apalagi kemarin itu ya idenya. Kayaknya kemarin udah Ibu jelasin ya. Siapa yang nanya waktu itu ya? Yang bukan nanya. Yang ini, yang memaparkan idenya ada waktu itu Ibu lupa namanya. Ibu pikir semuanya udah paham yang Ibu maksud. Oke, bisa ya Nanda direvisi dulu ya untuk yang besok malam. Bisa, Bu, bisa, Bu. Baik, Bu. Oke. Ibu harap udah lebih bagus. Mudah-mudahan besok malam itu kita agak cepat aja mulainya 19.30 biar bisa beberapa orang ya. Ini Iya, karena Bu. Ibu agak batuk-batuk, jadi kita sudahi aja dulu. Di samping Ananda belum ada Y-nya ya. Agak berat Ibu mau ngomong nih karena belum minum obat juga, radang tenggorokan ya. Oke, Ananda semua ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Maaf sekali lagi, Bu. Ya, boleh salah. Heeh. Eh, ini kan saya Y-nya belum 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 dibuat ya, Bu. Mm-mm. Boleh boleh nggak, Bu? Kalau Y-nya itu nanti saya buat kuesioner baru, tapi khusus untuk Y nanti saya akan bandingkan dengan yang kuesioner sebelumnya karena kuesioner sebelumnya cuma untuk X. Boleh. Semuanya juga boleh kayak gitu. Nggak masalah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi ke depannya berbarengan disebar ya. Iya, Bu. Untuk sekarang karena semuanya masih pada bingung, belum masih agak ngambang, jadinya wajar lah gitu. Sebarkan lagi nggak masalah. Jadi ada satu pertanyaan disebarkan lagi gitu nggak masalah. Iyanya satu ya yang belum minta kemarin ya, karena Ananda kan belum belajar SEM. Kalau udah belajar SEM itu iyanya bisa banyak atau multivariat ya. Iyanya bisa banyak. Kalau sekarang kan masih satu aja dulu. Kita bertahap. Ibu, Baik, Bu. Terima izin kasih, Bu. bertanya, Bu. Iya, Laili. Kan kuesioner kami itu judulnya tingkat kepuasan mahasiswa matematika terhadap MK pilihannya. Itu Oke. berarti I-nya tuh seberapa puas mereka kan, Bu? Iya benar. Ha. Misalnya ini, Bu, mereka menjawab mereka sangat puas. Berarti itu kita bisa nomori mereka kayak 4 gitu I-nya, Bu. Bisa. Ha. Itu bisa. Oke, Bu. Baik, Bu. Makasih. Oke, Laili. Nah, itu udah oke ya. Udah ada Y-nya berarti. Ada lagi Ananda yang mau bertanya? Tapi berarti Y-nya Laili itu masih ordinal skalanya juga gitu ya. Makanya nggak boleh Pearson yang digunakan.
Ya sebenarnya kalau kita masukin software ya keluar-keluar aja tuh hasilnya. Tapi kan salah yang kita lakukan. Kalau skalanya ordinal nggak boleh lah Pearson. Pearson kan jelas-jelas parametrik. Skalanya interval interval rasio, ada syarat normalitas data juga kan. Makanya nggak boleh labrak-labrak kayak gitu. Di contoh internet tuh banyak sesat. Semuanya di-Pearsonkan. Salah lah. Rata-rata itu bukan dari orang statistik Ananda yang bekerja seperti itu, dari fakultas lain. Makanya kita sebagai orang yang statistik, matematika, kayak gitu-gitu, janganlah kita ikut-ikut yang salah. Kita harus memberikan contoh yang benar gitu. Oke, Ibu harap Ananda cukup memahami konsepnya dan teorinya juga ya. Semoga besok malam itu lebih baik lagi dari ini. Dan yang tadi silahkan direvisi untuk dikumpulkan sebagai nilai UASnya. Yang tidak membutuhkan revisi berarti nilainya nilainya sesuai dengan presentasi. Oke, demikian Ananda. Ada lagi sebelum ditutup? Kali aja ada lagi. Oke, jika tidak ada, demikian. Selamat malam. Ibu mohon maaf sekali lagi jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama semuanya. Sama-sama Sahla. Ya, Bu. Cepat sembuh. Sama-sama Laili.